Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bertemu kembali di dalam Lilin Pengharapan. Pembacaan Alkitab kita menurut 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 2, dilanjut ayat 8 sampai 10. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu, kami juga berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema di dalam perenungan kita pada hari ini ialah kediaman yang kekal. Jemaat Tuhan, ketika kita berbicara mengenai kemah, apa yang ada di dalam benak kita? Banyak dari kita yang berpikiran bahwa kemah itu adalah tempat tinggal sementara, apalagi di dalam keadaan yang darurat, itu menjadi tempat tinggal sementara. Misalnya saja ketika bencana alam, orang-orang harus diungsikan di dalam kemah, di dalam tempat tinggal sementara. Atau kemah juga digunakan untuk keperluan lain. Misalnya saja ketika naik gunung, maka harus mendirikan kemah, tempat tinggal sementara. Kemah itu berbeda dengan rumah. Kalau kemah adalah tempat tinggal sementara, sedangkan rumah adalah tempat tinggal yang tetap. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam bacaan ini Rasul Paulus menggambarkan bahwa sejatinya kehidupan manusia itu seperti di kemah. Apa maksudnya? Kita hanya tinggal sementara di kemah, yaitu di dalam tubuh yang fana ini. Karena sifatnya sementara, maka sewaktu-waktu kemah ini dapat dibongkar, dapat dirobohkan, yaitu ketika kita meninggal dunia. Selama hidup di dalam kemah yang sementara ini, kita mengeluh oleh berbagai beratnya tekanan kehidupan. Kita meratap dan juga mengalami berbagai kesedihan. Rasul Paulus mengingatkan agar jalanilah kehidupan ini dengan sebuah ketabahan, kekuatan, dan juga tegar. Sebab Allah memberikan jaminan bahwa Roh Kudus akan menolong kita untuk menghadapi berbagai ratapan dan berbagai tekanan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, hadapilah dengan tabah dan berusahalah untuk merespon keadaan dengan apa yang berkenan di hadapan Allah. Dalam keadaan yang beratap sekalipun, lakukanlah apa yang berkenan di hadapan Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita percaya dan imanilah apa yang dikatakan di dalam ayat 1, bahwa Allah telah menyediakan tempat tinggal yang kekal bersama dengannya. Kediaman yang kekal, itulah merupakan janji Allah. Mengingat hidup ini yang adalah sementara, jemaat Tuhan yang terkasih, kita ini seperti tinggal di kemah yang sewaktu-waktu dapat dibongkar. Maka marilah kita hidup dengan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita hidup dengan tabah, hidup dengan kuat, dan lakukanlah apapun yang berkenan di hadapan Tuhan, supaya kelak kita tidak menyesal karena kita menunda setiap pekerjaan yang baik. Dan kita pun mengingat bahwa kelak kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Dan percayalah
bahwa Allah telah menyediakan tempat bagi setiap kita yang terus percaya kepadanya dan juga mengusahakan apa yang berkenan di hadapannya. Kiranya Tuhan memampukan kita semuanya. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa untuk anugerah kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami hingga sampai saat ini. Ajarlah kami ya Tuhan untuk dapat terus melakukan apa yang baik di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terus tabah, kuat dan juga tegar menjalani berbagai kehidupan kami. Walaupun ya Tuhan kami diterpa oleh berbagai pencobaan, tekanan kehidupan, dan juga beratnya kehidupan ini, biarlah kami juga terus memiliki ketabahan dan memiliki kebergantungan hidup seutuhnya ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus menolong kami, untuk kami pun dapat terus mengusahakan apa yang baik di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami berserah kepadamu atas setiap kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.